Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kembali kepada Pangeran Diponegoro tadi yang disebut di dalam tema, karena kita membicarakan dua sub pokok bahasan yang sebenarnya babat itu sehari tidak habis dibahas, Pangeran Diponegoro juga sehari tidak habis dibahas. Itu repotnya, sangat-sangat kaya dan padat apa yang harus kita lihat. Nah, Pangeran Diponegoro juga menulis babat. Babat beliau ditulis di Manado pada masa pengasingan beliau antara tahun 1831 sampai 1833. Ini babat Diponegoro versi penulis aslinya. Nanti kita akan ketemu babat Diponegoro versi Keraton Surakarta. Kita juga akan ketemu babat Diponegoro versi Suryo Ngalam. Kita akan ketemu babat Diponegoro versi Kedung Kebo. Nah, salah satu yang paling tebal dan paling lengkap adalah babat Diponegoro versi Manado yang kira-kira tebalnya 1100 halaman. Dan ini dipercaya ditulis oleh pangeran atau minimal didiktekan oleh Pangeran Diponegoro kepada seorang juru tulis. Karena kalimat-kalimat di dalamnya sangat mewakili berbagai perasaan-perasaan beliau yang babat Diponegoro ini telah menjadi memory of the world dan mengandung kisah, termasuk sejak mengutip bagian awal juga adalah kisah tentang Pulau Jawa sejak Nabi Adam sampai masa beliau. Kemudian beliau menceritakan tentang kredo beliau atau dharma bakti beliau di dalam perang Diponegoro yang sangat terkenal. Kita membaca babat Diponegoro sebagai satu hal yang sangat luar biasa, ditulis pada masa itu sebagai sebuah autobiografi pertama di dunia. Oleh Pak Peter Carey disebut sebagai autobiografi pertama di dunia dan ditulis dalam bentuk tembang, bukan sembarang prosa. Kalau prosa itu gampang, kita bisa asal nulis panjang jadi cerita. Ini ditulis dalam bentuk tembang yang ada guru gotro, guru lagu, guru wilangan, gitu ya. Yang harus A-I-U-nya di akhir kalimat itu harus sesuai pakem, tidak boleh beda. Ini yang luar biasanya orang Jawa itu kalau nulis tembang, sehingga ada guru gotro, guru lagu, guru wilangan yang selalu dipatuhi. Pangeran Diponegoro ini lahir pada tahun 1785 dari seorang ayah bernama Bendoro Raden Mas Surojo. Bendoro Raden Mas Surojo adalah putra dari Raden Mas Sundoro. Raden Mas Sundoro adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono I yang masih bertahta saat itu. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono I ini umurnya panjang. Beliau lahir sekitar tahun 1717, wafat tahun 1792. Nah, pada saat Pangeran Diponegoro lahir, yang bertahta masih kakek buyutnya. Sementara kakeknya adalah putra mahkota dan ayahnya adalah putranya putra mahkota. Pada saat Pangeran Diponegoro ini lahir, oleh ibundanya Raden Ayu Mangkorowati dibawalah kepada Ratu Ageng Tegalrejo, permaisuri Sultan Hamengkubuwono I yang sangat salihah, yang kita sebut tadi berdarah Bima dan berdarah Gua Tallo sekaligus, karena Kesultanan Bima ketika itu juga permaisurinya berasal dari Gua Tallo, dan Ratu Ageng berasal dari keturunan itu, Sultan Bima plus seorang permaisuri dari Gua Tallo dari Makassar. Kemudian kakek pindah ke Jawa menjadi Ki Ageng Prampelan dan kemudian tinggal di daerah yang disebut sebagai Madiun sekarang. Sebagai Ki Ageng Derpoyudo. Nah, ini Ratu Ageng Tegalrejo lalu membawanya kepada suaminya untuk ditahnik. Nah, ini sunnahnya. Kalau ada bayi lahir itu ditahnik oleh orang soleh. Nah, ketika mentahnik, mengunyahkan, kalau menurut sunnah kurma ya, kalau nggak dapat kurma ya sesuatu yang kira-kira acceptable untuk menjadi makanan bayi. Yang penting bercampur dengan ludah orang soleh, kemudian ditahnik, dioleskan di langit-langit mulut si bayi. Nah, ketika itu Sultan Hamengkubuwono I menyampaikan firasatnya. Kata beliau, Mbok Ratu, jaga anak ini. Istri saya, istriku, jaga anak ini baik-baik, jaga bayi ini baik-baik, karena dia akan memberikan kerusakan kepada Belanda
jauh lebih besar daripada yang aku lakukan pada 9 tahun perjuanganku pada saat perang Giyanti 1746 sampai 1755. Jadi Sultan Hamengkubuwono I sudah memberi firasat, ini anak akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang aku lakukan ketika perang Giyanti. Maka Ratu Ageng Tegarejo ketika itu meminta izin kepada ibunya Raden Ayu Mangkorawati agar anak ini dirawat oleh beliau. Begitu suaminya wafat tahun 1792, kemudian bertahtalah putranya yang bernama Sultan Hamengkubuwono II, Raden Mas Sundoro tadi. Dan Raden Mas Sundoro ini lahir dulu di Gunung Sindoro. Anda tahu Gunung Sindoro? Kalau sama Sumbing kemudian Anda dari arah Temanggung itu bisa gambar seperti gambarnya anak TK itu ya. Dua gunung, tengahnya matahari baru terbit itu ya, ada jalan dari pojok kanan atas ke kiri bawah itu ya, sebelah kiri sawah-sawah, sebelah kanan ada rumah, ada pohon, ada ayam baru notoli, jagung gitu ya. Kemudian ada awan-awan dan burung-burung yang terbang. Itu di sana. Kenapa lahirnya di Gunung Sindoro? Karena sedang berjihad bersama suaminya waktu itu di dalam perang 9 tahun yang disebut sebagai perang Giyanti. Jadi ketika anaknya naik tahta, Ratu Ageng Tegarejo ini nggak suka hidup di keraton. Anaknya ini anti Belanda, secara pribadi soleh, kecuali satu hal, dalam mengendalikan syahwat. Jadi, suka bersenang-senang dengan barang-barang mewah dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan ayahandanya Sultan Hamengkubuwono I yang orangnya sangat bersahaja. Nah, putranya ini gitu ya, meskipun anti Belanda, keras, soleh, tapi satu hal yang tidak bisa dibendung dari beliau adalah suka bermewah-mewah. Nanti kita akan baca pada saat Raffles menyerbu Keraton Yogyakarta pada tahun 1812 gitu ya, kemudian merampok Keraton Yogyakarta dengan nilai rampokan kira-kira 56 miliar pound sterling nilai uang sekarang itu, kata Peter Carey. Nah, itu waktu Sultan Hamengkubuwono II dirampok itu, dijarah itu, beliau sedang duduk di atas tahta, itu kanan kiri di todong bedil, senapan bak rifle gitu, kemudian kancing-kancing beliau dipreteli. Kancing-kancing bajunya beliau dipreteli sama serdadu Inggris. Kenapa kira-kira? Karena kancing baju beliau terbuat dari berlian Afrika terbaik yang ukurannya segini-gini. Di kancing bajunya Sultan Hamengkubuwono II itu dari berlian segini-gini. Nah, ini bedanya dengan ayahnya. Ayahnya itu bersahaja, soleh dan bersahaja. Putranya ini soleh tapi yang tidak bisa beliau bendung adalah soal bermewah. Maka keluar Ratu Ageng Tegarejo dari istana, kemudian mendirikan sebuah puri kecil di tempat yang sekarang namanya Tegarejo itu. Kemudian di situ beliau mengerahkan para petani. Kira-kira nanti pada masa Pangeran Diponegoro keluar dari Tegarejo tahun 1825, jumlah keluarga di bawah naungan Puri Tegarejo itu 3.000 keluarga petani. Hasil pertanian Tegarejo setiap tahun itu bisa mencukupi separuh kerajaan. Saking makmurnya Tegarejo di bawah Ratu Ageng. Kemudian Ratu Ageng ini rajin memberangkatkan kiai dan santri-santri untuk pergi haji ke Makkah. Ini yang pada tahun 1788 akan memulai sebuah hal yang disebut sebagai wakaf Mataram. Di dekat Masjidil Haram sebenarnya ada tanah yang disebut sebagai wakaf Mataram yang kemudian dibangun pada tahun 1790 sampai 1792 menjadi Gedong Wakaf Mataram. Gedong Wakaf Mataram ini bertahan sampai kita bisa lihat masa Sultan Hamengkubuwono ke-7 saat Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang nama aslinya Muhammad Darwis, menuntut ilmu di Masjidil Haram. Kiai Ahmad Dahlan itu tinggalnya di Gedong Wakaf Mataram ini. Ketika Syarif Husain tersingkir oleh keluarga Al Saud dari Najd yang kemudian menjadi kerajaan Saudi Arabia sekarang, sayangnya Kesultanan Yogyakarta tidak proaktif untuk mengurus Gedong Wakaf Mataram itu, untuk mereklaimnya kepada keluarga Al Saud, sehingga sekarang sudah susah dilacak. Beda dengan Aceh, Aceh berhasil ngurus. Sehingga Gedung Wakaf Aceh itu kemudian setiap tahun jamaah haji asal Aceh selalu mendapatkan kompensasi dari Gedung Wakaf Aceh yang ada. Demikian pula seorang Raja Maluku yang bernama Pati Sahusiwa, itu keturunannya beberapa tahun yang lalu juga berhasil mereklaim tanah yang dulunya adalah milik nenek moyangnya yang kemudian diwakafkan di dekat Masjidil Haram,
Sehingga waktu itu pada masa Raja Abdullah gitu ya, Reclaim ini membuat seluruh anak keturunan Raja Pati Sausio yang berjumlah kira-kira 3.000 orang itu semuanya bisa haji plus. Ini yang luar biasa gitu ya. Nah, gedong wakaf Mataram ini tidak terurus, padahal itu disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kisah beliau pada para muridnya, itu gedong terbesar yang ada di Masjidil Haram pada zamannya. Dan disitulah santri-santri Nusantara bermukim. Tidak ada tempat yang lebih dipilih oleh santri Nusantara untuk bermukim di sekitar Masjidil Haram melebihi gedong wakaf Mataram yang paling besar, paling megah, paling mewah. Dan itu yang membangun adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I dan ratunya, yaitu Ratu Ageng Tegarrejo yang tadi berasal dari keturunan Bima. Nah, di Tegarrejo inilah Pangeran Diponegoro menghabiskan masa kecilnya. Nanti akan kita tahu ketika meninggalkan Tegarrejo, Pangeran Diponegoro itu meninggalkan 700 pelayan. 70 orang dari mereka adalah pengurus kuda saja. Jadi kudanya Pangeran Diponegoro itu yang ngurusin 70 orang. Pak Prabowo nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Pangeran Diponegoro ketika kemudian dia meninggalkan Puri Tegarrejo ketika diserbu Belanda pada bulan Juli 1825 tersebut. Nah, Pangeran Diponegoro ini hidup dengan kesolehan. Dia sering mengembara menjadi santri. Nama santrinya adalah Abdurrahim. Jadi dia kalau kemana-mana, kalau ditanya namanya Abdurrahim. Dan beliau berguru ke banyak ulama. Salah satu guru utamanya namanya Kiai Taptoyani. Ini pasti bahasa aslinya adalah Taftazani, yang berkedudukan di Perdikan Melangi, di adik Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ada yang bernama Kiai Nur Iman, ini mendirikan pesantren di Melangi, dan disitulah Kiai Taptoyani mengajar. Kemungkinan besar diperkirakan Kiai Taptoyani alias Taftazani ini berasal dari Sumatera Barat, dari ranah Minangkabau. Kemudian sahabat beliau yang paling utama adalah Kiai Mojo, yang kemudian lebih muda daripada Pangeran Diponegoro. Pangeran lahir 1785, Kiai Mojo lahir 1792. Mojo ini ada di Perdikan dekat Delanggu. Mungkin antum bisa ke sana. Daerahnya sekarang mungkin lebih dikenal dengan daerah Badran. Karena Badran itu adalah satu nama daerah yang kemudian dipakai sebagai nama ayah Kiai Mojo, yaitu Kiai Imam Abdul Arif Al-Badrani. Imam Abdullah Arif Al-Badrani ini adalah bapaknya Kiai Mojo, yang ketika berguru di Makkah itu adalah sahabat seperguruan dengan Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ketika pulang ke Sumatera Barat menjadi pendiri gerakan pemurnian akidah di Sumatera Barat yang oleh Belanda disebut sebagai gerakan Padri. Kita baru mulai membahas tentang Pangeran Diponegoro, tapi waktunya sudah habis. Saya sudah dikode oleh panitia harus segera ke bandara secepat mungkin. Mudah-mudahan bisa kita sambung lain waktu insya Allah tentang Pangeran Diponegoro ini. Kita baru membahas latar belakang kesantrian beliau. Insya Allah kita akan bahas waktu yang akan datang kiprah beliau baik di istana maupun di luar istana sampai mengobarkan jihad pada tahun 1825. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.